ayat berikutnya. Laisa alaika hudahum. Jadi kita apa? Ini bisa dijadikan sandaran dalil bagi kita kalau memberi nasihat kepada anak-anak kita. Sampean. Laisa alaika. Laisa bukanlah apa? Tanggunganmu. Bukanlah laisa bukanlah alaika atasmu apa? Hudahum menjadikan umat itu apa mendapat petunjuk. Bukan ini Rasulullah ngomong kepada Allah berbicara kepada Nabi itu. Walakin Allah akan tetapi Allah yahdi yang memberi petunjuk. Jadi petunjuk hidayah itu bukan urusan manusia. Kita tuh hanya apa? Memberi nasihat, mengingatkan, termasuk kepada istri, kepada anak. Itu lebih-lebih kalau punya jemaah, punya umat itu. Nah, umat kita ya istri sama anak-anak itu. Nah, kita hanya ngasih ya kalau kita diuji lihat anak, lihat istri, aduh apa teh, kroso. Itu. Tapi kalau ingat ayat ini, ya kita hanya ngasih itu. Diterima atau masuk kuping kanan keluarga kita ya bukan urusan kita. Kita hanya menyampaikan saja supaya besok kita enggak ditagih oleh Allah itu. Kamu sudah membimbing enggak? Kamu sudah mendidik enggak istri dan anakmu? Sudah ya Allah. Kalau belum, alamat sampean itu. Tapi istri saya sudah mulai ngaji. Saya ikut pengajian jadi anaknya sedikit. Iya kan gitu. Jadi ada suri teladan. Nah, sampean ngijib diteloki, oh bojoku rek. Jadi kadang apa ya mengimbangi. Nah, itu begitu. Kenapa? Kita ini sudah sepuh. Terus kapan kita akan memperoleh petunjuk? Kan gitu. Nah, dari situlah kita apa? Dikasih petunjuk oleh Allah dari asal kita mau ngaji. Nah, dari situlah itu. Karena apa? Perintahnya itu bahwa Al-Qur'an itu mudah. Bahal mimudakir. Adakah yang mau mempelajari kan gitu toh. Bicaranya itu bukan apa? Yang cerdas enggak itu. Cuman ada yang mau saja itu aja. Ya. Fahal min mudakir maka adakah yang mau mempelajari gitu toh gitu. Mau. Nah, kalau enggak mau dan di situ ya orang-orang yang ingkar kan begitu. Orang yang mengingkari itu. Ya enggak turun betul hidayah itu enggak turun. Tidak akan turun. Ya enggak turun, enggak mau kok. Nah, kayak sampean tuh bagaimana akan dapat petunjuk? Belajar aja enggak mau. Bagaimana akan memperoleh pengetahuan? Bagaimana akan cahaya akan turun? Misalnya pun ngaji ya gak mau. Gitulah. Bukan enggak mendapatkan hidayah tapi tidak mau. Iya di situ. Nanti kalau penghalangnya. Mau, pasti walaqad yassarnal qur'ana kan gitu. Dan sungguh ini Allah yang ngasih jaminan tentang pembelajaran Al-Qur'an. Walaqad yassarna dan sungguh kami mudahkan Quran. Maka adakah yang mau mempelajari? Mau gitu loh. Allah sudah jamin. Loh kok sampean ngomong angel? Sing salah siapa? Ayo. Loh, Allah sudah ngasih walaqad yassarna dan sungguh kami mudahkan. Sampean kok ngomong angel? Sing salah siapa? Kak Wani ngomong salah Kak Wani. Kak Wani. Padahal Allah sudah menjamin mudah itulah. Mudah. Tapi sampean kok ngomong angel? Di mana angelnya itu loh. Jadi tuh enggak mau. Itu. Males. Nah, itu di situ. Di situlah. Nah. Ya, sering tuh tak ada beberapa ayat gitu di Al-Qur'an yang apa? Diulang-ulang. Walaqad yassarnal Qur'ana fahal mim mudzakir.
dan sungguh kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk dipelajari. Itu fahal min mudzakir, maka adakah yang mau mempelajari? Itu. Maunya. Ya itu. Allah gak bilang ada yang cerdas, ada yang IQ-nya sekian, enggak. Enggak bilang gitu. Mau. Itulah. Adakah yang mau? Ada yang niat. Nah, itu. Niat. Niat itu harus kokoh itu. Tambah lagi di surat Al-Furqan itu. Yang Al-Furqan surat 25 ayat 30 itu Rasul tuh berkata, "Inna qaumi ij'al hadzal Qur'an", sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini mahjura, tidak diajukan. Kemarin wes. Surat Al-Furqan ayat 30. Nah, surat 25. Surat Al-Furqan ayat 30. Nah, itu waqala Rasul, dan Rasul berkata, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku ittakhadhu, mereka menjadikan hadzal Qur'an, Al-Qur'an ini mahjura." Maka enggak ngeluh dah, mahjura ku diabaikan. Apa diabaikan mahjura? Apa diabaikan? Mengabaikan Al-Qur'an. Oh, ngono kepengen surga segala lah, lucu. Disepelekan, gak diacukan. Makanya sampai saya sempat berkata kajian Al-Qur'an itu milik wong kene kabeh lah. Gak oke kita wong kabeh sapa wae wis iku lah. Nah, itu sekalian ya memakmurkan masjid. Makanya itu juga ada pahal itu ono sing gelem enggak. Ada yang mau enggak gitu. Ya bacanya abot Pak itu. Menuju surga ku abot. Itu berat. Jadi di bumi itu tempatnya berjuang. Namanya berjuang tuh enggak enak. Gitu. Jadi di bumi bukan tempatnya bersantai, tempat enak-enakan, enggak. Tempatnya kita di kayak beras digini kan apa tuh? Diadu-adu. Iya, dia orang ini kesulitan ini ngono wis macam-macam. Selesai ujian muncul lagi. Gitu. Terus sampai habis dosa-dosa kita itu. Ya sama kayak beras tuh dicuci dulu sampai resik. Nah, kita tuh ya gitu. Jadi jangan ngomong masalah santai enak, jangan. Tempat kita beristirahat tuh di alam barzah. Barulah di sana tuh tempat kita istirahat, nggak ngapa-ngapain, belum ke alam akhirat belum. Nah ini ya, laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi may yasha. Nah, jadi akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk may yasha kepada siapa yang Dia kehendaki. Terserah Allah may yasha itu. Terserah mauku. Ya gimana dia gak gelem ngaji kok dapat petunjuk tentang sedekah, tentang pahala, ya enggak itu. Ya kan gak memungkinkan itu. Nah, itu ya penjelasannya. Ternyata nyambung sih dengan Al-Baqarah. Nyambung. Ya itu. Ya, sudah ya? Mudah-mudahan apa yang kita kaji, yang apa kita pelajari menjadikan ilmu pengetahuan, menjadikan wawasan keagamaan yang lebih luas lagi, dan mudah-mudahan memberkahi kita dan keluarga kita di rumah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.